pagi hari ini boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online di rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Mari bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan bersyukur atas penyertaan yang boleh setiap kita rasakan hingga pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau masuk ke hadiratnya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau bersuka cita atas setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Biar di sepanjang hidup kami boleh terus mengagumi nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji, layak kami sembah dan layak kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa kuat,
semangat ya. Yes, aku diberkati. Ya, apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan, tadi pujian terakhir mengatakan bahwa tidak terbatas kuasanya Tuhan. Ya, kita mengakui bahwa kuasa Tuhan itu gak terbatas. Tetapi apakah kita sudah benar-benar mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas tersebut? Terkadang tanpa disadari, sikap kita yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul Jangan Batasi Kuasa Tuhan. Ya. Sikap kita yang membatasi kuasa Tuhan apa aja? Ya, yang tadi saya bilang, mungkin kita nggak sadar, kita percaya sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa, kuasanya hebat, kebaikan Tuhan nyata, kita disertai Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu semua merasakan kan kasih Tuhan ya, sehingga bisa hadir di tempat ini ya, dan kita percaya itu karena pemeliharaan Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan itu kuasanya memang gak terbatas, kita yang membatasi. Sikap apa saja yang bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja ya. Kita akan langsung saja, saya akan membagikan beberapa poin karena waktunya bukan sangat terbatas saat pagi hari ini. Biar setiap kita boleh konsentrasi kepada firman Tuhan ya, supaya tidak hilang makna dari ibadah pagi hari ini. Yang pertama, sikap yang bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja adalah kekhawatiran dan ketakutan kita. Bahkan dikatakan di dalam Amsal 12 ayat 25a mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, saudara. Itu tertulis di dalam Amsal 12 ayat 25a. Sehingga kekhawatiran ini menyebabkan orang tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja, karena fokus sama kekhawatiran hidupnya, fokus ya dengan masalah yang ada, takut, khawatir, bingung gitu ya. Contohnya seperti Gideon. Gideon merasa dirinya itu kecil, tetapi Tuhan melihat hal ini bukan sebagai suatu kerendahan hati, tetapi satu kerendahan diri, maksudnya rendah diri gitu ya, minder gitu. Karena Gideon ini merasakan ketakutan, khawatir, aduh saya nggak layak, dari suku saya ini terkecil dan saya orang paling muda. Begitu dikasih tugas pelayanan sama Tuhan, dikatakan dia udah mulai takut dan khawatir gitu ya. Musa waktu awal pun demikian, waktu Tuhan utus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia merasa nggak layak, pakai Harun aja, dia lebih fasih bicara, katanya jangan saya yang gagap gitu ya. Mungkin kita juga punya ketakutan atau kekhawatiran dalam hidup kita, sehingga tanpa disadar itu membatasi kuasa Tuhan. Bapak Ibu, baik saudara-saudari yang masih muda ya di sini, jangan khawatir akan hidup ini. Memang kalau ngomong gampang ya, tetapi kita bisa melatih. Pagi hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa jangan sampai kita membatasi kuasanya bekerja. Kita sangat yakin kuasanya itu luar biasa, tetapi jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu membutakan mata rohani kita. Bahkan dikatakan tadi bisa membungkukkan seseorang ya, karena dia fokus sama masalahnya, tetapi lupa memandang bahwa Tuhan itu luar biasa sanggup melakukan segala perkara ya. Seringkali kita juga khawatir bahkan untuk kebutuhan jasmani sekalipun. Kebutuhan jasmani ya, sekalipun dikatakan di dalam Matius 6 ayat 31 dikatakan gini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa jangan khawatir apa yang sampai jasmani kita ini, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai gitu ya. Tuhan menguatkan kita lewat firman Tuhan ini ya. Dikatakan orang yang tidak mengenal Allah, dikatakan ya, itu bisa saja khawatir gitu. Tapi kita di sini mengenal Allah bukan gitu ya. Jadi kalau kita sampai khawatir, berarti kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Jangan khawatir atau takut, karena itu akan membatasi kuasa Tuhan bekerja. Biarlah kita juga bisa mengambil satu sikap, atau ketika kita membaca firman Tuhan ya, kita harus minta sama Tuhan dikasih hikmat.
Kayak tadi contohnya ya, Gideon, Musa awalnya mungkin merasa takut dan khawatir, tetapi ternyata Tuhan bekerja di dalam kehidupannya ya, sehingga mereka dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian di sini ya. Mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya, semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir ya. Sama seperti Daud ya saudara ya. Daud ketika masih muda, belum jadi raja, masih seorang pengembala domba, dikatakan dia harus menghadapi Goliat, tetapi hatinya tuh udah cinta sama Tuhan, sehingga ketika dia menghadapi Goliat yang begitu besar, berkali-kali lipat dari ukuran tubuhnya, dia nggak takut saudara, karena dia yakin bahwa yang menyertai dia itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Amin saudara. Amin. Saudara yakin bahwa Tuhan itu ajaib, perkasa, kuasanya dahsyat. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Dan ketika khawatir atau takut itu menghantui pikiran kita, ingat ayat ini ya. Ada ayat satu lagi di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah saudara bisa catat ayat-ayat ini ketika saudara merasakan takut, khawatir ya saudara gimana nih menghadapi, saudara perkatakan ayat-ayat firman Tuhan sampai saudara merasakan sendiri kekuatan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita ya. Itu nggak bisa maksudnya harus dirasakan dengan hubungan kita sama Tuhan tadi ya. Roh kita itu menangkap pesan Tuhan, sehingga ketika kekhawatiran atau ketakutan itu datang, itu bisa dikalahkan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi kita percaya karena yang menyertai kita itu lebih dahsyat. Ya, katakan wow dahsyat. Wow dahsyat. Puji Tuhan. Nah yang kedua, sikap yang membuat kuasa Tuhan itu jadi terbatas atau jadi dibatasi oleh kita adalah ketidakpercayaan kita. Ya, ketidakpercayaan kita. Nah, di dalam Matius 13 ayat 58, Matius 13 ayat 58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya, ini waktu Tuhan Yesus ada di kota kelahirannya sendiri dikatakan. Mereka jadi melihat, oh itu kan anak seorang tukang kayu gitu. Jadi nggak ngelihat bahwa itu tuh sebetulnya Tuhan sudah memakai, Allah memakai Tuhan Yesus pada saat itu yang lahir ke dalam dunia, itu udah nggak kelihatan di situ ya. Walaupun udah banyak melakukan mujizat di mana-mana, tetapi di kampung halamannya sendiri Tuhan Yesus menghadapi ketidakpercayaan ini, gitu ya. Sehingga dikatakan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Biarlah saudara jangan sampai rasa ketidakpercayaan ini membatasi kuasa Tuhan bekerja. Walaupun kita bilang, aku percaya sama Tuhan, tetapi seringkali timbul rasa ketidakpercayaan itu artinya gini, bimbang ya. Bukan artinya meremehkan Tuhan, enggak, tetapi kita sendiri yang membatasi. Gini kali gitu caranya Tuhan. Jadi kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan ya. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bimbang. Nah, ketidakpercayaan menyebabkan kuasa Tuhan tidak bekerja karena dia tidak mengenal Tuhan atau dia lebih percaya dengan kekuatannya diri sendiri atau orang lain ya. Nah, ada contoh saudara di firman Tuhan, ada seorang lumpuh yang dekat kolam Bethesda ya, mungkin saudara tahu kisahnya. Dikatakan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah ada di situ selama 38 tahun terbaring. Saudara bisa bayangkan seseorang lumpuh tidak bisa berjalan 38 tahun. 1 tahun aja rasanya lama. Jangankan setahun, sebulannya berbaring di tempat tidur misalnya gitu ya, nggak ngapa-ngapain, bosan ya. Ini 38 tahun waktunya dihabiskan untuk berbaring. Kenapa dikatakan? Di situ ada sebuah kolam yang dikatakan sewaktu-waktu kolam itu bergoncang. Ya, bergoncang, katanya ada malaikat Tuhan turun gitu ya. Jadi orang yang waktu kolam itu bergoncang, orang yang nyebur ke kolam itu, apapun sakitnya, yang timpang, yang buta, yang lumpuh gitu, sembuh gitu. Udah banyak ya kejadian ya, Tuhan bisa memakai berbagai cara gitu ya. Nah, tetapi nggak tiap kali kolam itu bergoncang gitu ya.
Nah, tapi tiap kali kolam ini bergoncang, orang yang lumpuh ini gitu ya, yang 38 tahun ini tidak pernah bisa mencapai kolam. Dia mungkin beringsut sendiri gitu ya, nggak ada yang menolong karena yang lain juga ngurusin dirinya sendiri. Aku pengen sembuh, aku pengen yang mendapat mujizat gitu ya, sehingga dia nggak pernah menyebur ke kolam itu 38 tahun gitu ya. Nah, yang luar biasanya Tuhan hadir dalam kehidupannya, sehingga dia diperkenalkan bahwa engkau harus percaya kepada Tuhan gitu. Makanya ditanya, Tuhan nawarin loh ya, kadang-kadang kan kalau di firman Tuhan itu luar biasanya Tuhan ya. Ada orang yang mencari Yesus, menjumpai Yesus gitu. Ini Tuhan yang menghampiri orang lumpuh ini dan berkata, maukah engkau sembuh? Ditawarin saudara, mau nggak kita sembuh gitu ya. Tetapi apa kata orang ini berkata, nggak langsung jawab mau gitu. Tetapi Tuhan, aku udah lama di sini dan tidak ada seorang pun yang membantu mengangkatku. Nah, kadang-kadang kita seperti itu ketidakpercayaannya gitu ya. Nggak langsung menjawab mau Tuhan gitu ya. Tetapi dikatakan Tuhan nggak mempedulikan perkataan dia. Bangun, angkat tilammu. Untungnya dia percaya. Sembuh saudara gitu ya. Kadang-kala kita kalau melihat ya, merenungkan kebaikan Tuhan luar biasa ya. Ada banyak orang juga yang bersaksi begini ya, ketika bertemu Tuhan Yesus, coba dari dulu saya ketemu Tuhan, coba dari dulu saya bertobat gitu. Tetapi nggak pernah ada kata terlambat saudara. Saudara, kita mau terus meneguhkan hati kita untuk dikatakan menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi nggak boleh ragu atau bimbang ya. Amin. Di nama Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. Untuk menjadi percaya saja butuh keteguhan hati. Walau kita udah ikut Tuhan ya. Petrus mengalami satu pelajaran penting dalam kehidupannya. Mulai dari dia yang dari seorang yang peragu mungkin ya, berani gitu ya. Dia pernah mengolok Tuhan Yesus, tapi Tuhan bisa mengubahkan dia secara luar biasa. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara semua ya. Kita percaya bahwa ketika kita terus setia ikut Tuhan, ketidakpercayaan dalam tanda kutip ya, mungkin secara mulut kita mengaku aku percaya sama Tuhan Yesus, itu kita harus mengalami dalam kehidupan kita ya, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Efesus 1 ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi saudara tetap percaya walau keadaan tidak seperti yang diharapkan. Tetap percaya sama Tuhan ya, jangan jauh dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap apa saja yang bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga adalah merasa kuat, merasa pintar dikatakan, atau ada kesombongan saudara. Ini juga berkaitan tadi dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Bilangnya sih percaya sama Tuhan, tetapi dalam kenyataannya ternyata lebih sering ngandelin kekuatan sendiri. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi jangan jauh dari Tuhan ya. Tetapi dikatakan di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan batasi pekerjaan Tuhan hanya karena merasa kita, oh aku pinter nih, aku hebat. Enggak, kita semua diangkat Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Amin. Dipindahkan dari gelap kepada terang oleh karena kuasa Tuhan. Banyak orang juga yang lebih mementingkan hal yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Itu memang kenyataannya saudara. Kita kayaknya lebih safety ya, atau lebih yakin gitu kalau melihat udah ada nih jawabannya, kelihatan nih nyata dalam kehidupan kita. Yang nggak kelihatan, aduh gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Sabarlah menunggu waktu Tuhan. Ingat, kuasa Tuhan tidak terbatas, caranya pun tidak terbatas. Nggak usah kita yang ngatur. Terkadang kita suka pengennya ngatur Tuhan, pengennya gitu ya. Tuhan ini dong gitu. Doanya nggak dijawab, harusnya gini dong Tuhan gitu ya. Tetapi kita mau sabar ya, dan dikatakan tetap andalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Dan juga ada orang lain yang menganggap
bahwa kehormatan yang diberikan manusia itu menjadi patokan suatu kesuksesan, ya, kemenangan. Oh, ini jawaban Tuhan nih, ya, sukses, menang gitu. Karena pada dasarnya memang manusia itu butuh pengakuan. Yang tadi saya lihat, ya, yang nyata dong, yang kelihatan gitu, ya. Harga dirinya akan menjerit ketika dia merasa tidak dihargai. Itu manusia, saudara. Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 43 tertulis demikian, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi hati-hati, saudara. Setiap pujian yang datang kepada kita jangan membuat kita menjadi tinggi hati atau sombong, merasa oh ya aku diakui gitu. Tetapi semua kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, di dalam firman Tuhan pun kita banyak menemukan ayat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak suka bahkan membenci kesombongan. Jadi jika seseorang mungkin tidak mengalami terus kuasa Tuhan, kita mungkin saja orang tersebut harus memperhatikan hal ini, ya, supaya tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau tidak sombong. Itu yang ketiga. Dan poin yang keempat, saudara, sikap yang membatasi kuasa Tuhan tidak bisa bekerja adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan ini merupakan satu juga PR buat kita semua, ya. Karena dikatakan ya kita harus taat sama firman Tuhan, tetapi untuk melakukannya susah, saudara. Ya, saudara ingat juga kisah Yunus ketika dia sama Tuhan diutus untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia tidak taat. Dia pergi dulu kemana-mana menghindar, menjauh dari Tuhan, dipukul sama Tuhan, ya, sampai akhirnya dia ditelan ikan besar, baru dia bertobat gitu. Seorang nabi gitu, ya. Dikatakan seringkali kita nggak mau taat gitu, disuruh ini nggak mau taat, padahal untuk kebaikan kita semua gitu, ya. Dalam area mana kita belum bisa taat, minta Tuhan yang menolong kita, ya. Dikatakan lakukan saja firman Tuhan, lakukan, disiplinkan diri untuk melakukan firman Tuhan. Sama seperti Abraham ketika dia disuruh pergi dari kampung halamannya, ya, nggak tahu tujuannya kemana, tapi dia nurut sama Tuhan. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Dia taat aja, pergi aja. Sampai dia harus memutuskan ketika harus memilih tanah mana yang harus dipilih, waktu dia harus memisahkan diri dari Lot. Dia itu juga tanya sama Tuhan dulu gitu, ya. Enggak, wah aku nih yang lebih tua nih, aku pilih yang terbaik, enggak. Tetapi dia malah menyerahkan lebih dulu kepada Lot untuk memilih gitu. Dan terbukti Tuhan yang menyertai Abraham senantiasa, ya. Nah, bahkan manusia pertama juga melakukan ketidaktaatan ini, sehingga menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Itu yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Saudara, jika saat ini kita sedang mengalami suatu masalah dan sepertinya tidak melihat kuasa Tuhan bekerja, malah masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita secara beruntun, biarlah kita juga mau koreksi diri. Apakah kita masih memiliki sikap-sikap di atas tadi? Latih rohani kita, jangan hanya melatih jasmani saja, ya. Kita secara jasmani kadang kita ingin mendapatkan kesehatan, ya. Sekarang banyak juga program-program yang menawarkan supaya kita sehat, ya. Termasuk saya pun melatih untuk saya mau kayak jalan pagi gitu. Tiap minggu sekarang udah berapa kali gitu, ya, saya latih. Tapi waktu pertama kali melakukannya itu sulit buat saya, saudara. Sebetulnya bisa, tapi saya belum mau kan gitu, ya. Lagi pertama suami saya dulu yang jalan pagi hampir tiap hari. Ayo ikut gitu. Saya mencoba sekali dalam seminggu. Olahraga di rumah aja lah, sama aja gitu, ya. Nah terus dari gitu saya mulai males gitu. Terus banyak alasannya. Nanti cucian saya nggak beres, ibu-ibu seperti itu. Nanti pekerjaan saya tambah siang gitu. Tetapi waktu demi waktu berjalan dan saya menyadari bahwa sehat itu penting. Ini baru dilihat dari jasmani. Dan saya memulai untuk melatih jalan pagi sekarang sama mami saya gitu. Itu susah memulainya. Demikian juga dalam kerohanian kita, saudara. Untuk menjadi taat, saudara, itu banyak tantangannya. Karena kita terlalu banyak alasan kadang. Bisa nih Tuhan gitu. Sama kayak tadi saya kalau melatih jasmani saya. Tetapi kalahkan apalagi kedagingan kita, ya, untuk kita belajar taat. Masih belum bisa nih Tuhan, dia area ini saya untuk taat. Loh, untuk kebaikan kita
kenapa kita nggak bisa gitu. Tapi toh ketika kita melakukannya, yang menerima keuntungan adalah kita sendiri, ya saudara ya. Termasuk dalam hal ibadah, saudara. Ibadah itu mendisiplinkan diri kita untuk kita tidak khawatir, untuk kita tetap percaya sama Tuhan, untuk kita tidak menjadi sombong. Kita diingetin selalu ya, untuk kita tadi melatih ketaatan. Ikuti rangkaiannya. Bahkan di saat kita tidak bisa memilih jam ibadah. Sekarang banyak gereja-gereja besar menawarkan pilihan jam ibadah. Mau ikut yang mana terserah, sesuai waktu saudara yang sempat. Mau jam 7, mau jam 9, sampai jam malam juga ada gitu. Tetapi di GBS Kalvari ini saudara baru 1 kali seminggu gitu ya. Mungkin itu sulit untuk orang-orang yang misalnya masih banyak kegiatan yang lain gitu. Kami malah cuma menawarkan demikian. Kalau misalnya minggu nggak bisa ibadah, Kamis ikut ibadah HOB. Tetapi kalau misalnya belum bisa memilih atau belum klik, yang mau dipaksa kayak gimana juga nggak bisa, gitu ya. Artinya gini, di saat bahkan kita tidak bisa memilih jam untuk ibadah, tetapi ketika kita taat, saudara akan, itu buat saudara ya, bukan buat saya. Saya cuma mengingatkan, jadi jangan ada yang tersinggung dengan kata-kata saya. Saya cuma motivasi bahwa kadang-kadang Tuhan tidak memberi pilihan lain, mau ikut atau enggak, tapi kita yang memilihkan mau gitu ya. Tapi kadang-kadang kita banyak alasan, belum bisa Tuhan gitu ya. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Itu ditawarin sama kita masih nggak mau, saudara gitu. Jadi saya cuma mau mengingatkan buat diri saya sendiri juga gitu. Ayo latih. Pas lagi mager, ayo latih untuk beribadah. Pas lagi ada masalah, aku pikirannya negatif, buat apa ibadah? Ayo ibadah gitu ya. Aduh, saya banyak pekerjaan nih gitu. Ayo ibadah. Kadang-kadang ada juga orang yang begini ya. Aduh, aku telah ibadah, malu ya. Udah lebih baik nggak ibadah. Jangan begitu, saudara. Tetapi saya juga memotivasi. Ibadah itu ada rangkaiannya. Ada pujian penyembahan, ada waktunya bagian mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara harus juga melatih kedisiplinan untuk ikut dari awal ibadah. Saya kagum ya, terutama untuk orang-orang tua. Kadang-kadang orang tua yang disiplin belum mulai ibadah udah ada di dalam ruang ibadah. Itu saya patut acungan jempol gitu ya. Saya juga dulu melihat Mama Slamet yang jadi teladan. Ya, ibadah belum mulai 1 jam atau bahkan setengah jam gitu ya, udah diam di sini. Karena prinsip Omah, saya nggak mau orang menunggu saya, gitu ya. Omah Slamet dulu. Jadi saya terus tanemin diri sendiri untuk nggak terlambat. Tapi kan kadang-kadang ada berbagai masalah yang misalnya, aduh kita jadi terlambat nih, tapi jangan sampai nggak ibadah. Cuma latih untuk kita tidak telat. Kenapa? Tadi pujian mengatakan bahwa ada kuasa di dalam pujian. Jadi kalau saudara yakin ketika kita memuji itu ada kuasa, lakukan dengan segenap hati kita. Ada kuasa, ada Tuhan Allah yang bertahta loh waktu pujian. Jadi kita bukan hanya sekedar tepuk tangan, nyanyi gitu ya. Tetapi ketika kita mengatakan, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, itu tuh keluar dari roh, dari hati kita gitu ya. Menyatakan kedahsyatan Tuhan. Ada mujizat terjadi ketika kita memuji Tuhan juga, amin. Jadi itu saudara harus mengalami lawatan Tuhan tuh seperti itu. Jadi bukan hanya datang mengikuti rangkaian ibadahnya, ya udah aku sudah melakukan kewajibanku sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, enggak. Tetapi roh kita tuh meluap dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan waktu memuji, waktu kita mengatakan kata-katanya gitu. Walaupun kita misalnya ada lagu baru, kita resapi kata-katanya gitu. Artinya yang kita ambil dan kita rasakan hadirat Tuhan, mujizatnya terjadi. Itu saudara ya, biasanya saudara mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Jadi bukan hanya sekedar tadi menyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Buat orang lain? Enggak saudara, buat saya juga, buat Bapak Ibu semua, amin. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan, saudara. Ya, kita mengakui bahwa, tapi bukan seperti Gideon tadi ya, tetapi kita perlu kerendahan hati datang kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, saat permasalahan apapun, mungkin kita masih
aduh belum bisa lepas nih dari ikatan-ikatan, ada yang membelenggu. Saudara harus paksa diri saudara, mendisiplinkan diri saudara untuk datang kepada Tuhan, ya, sampai ikatan itu dilepaskan, sampai saudara mengalami terus pemulihan demi pemulihan. Prosesnya nggak sekaligus, saudara. Mungkin saat ini saudara masih banyak pergumulan, mendoakan seseorang, mendoakan diri sendiri, mendoakan permasalahan. Lakukan itu dengan setia, jangan menyerah ya saudara ya. Alami sampai saudara gini bilang sendiri di pikiran, aku pasti mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas, ya. Jangan di pikiran kita jadi, nggak mungkin nih Tuhan, masa depanku suram, ya nanti kejadiannya seperti yang aku katakan gitu ya. Tetapi imani bahwa kita mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan selanjutnya dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Intinya saudara, tetap taruh penghormatan tertinggi kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, kita benar-benar sungguh-sungguh asal-asalan di dalam mengikut Tuhan, mengakui Dia dalam segala laku. Kita berarti kita dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menjadi berkat dalam sikap dan perkataan kita. Tuhan, ubahkan aku. Mungkin aku gagal dalam area ini, tetapi aku mau berubah. Itu katakan sama Tuhan, sehingga saudara akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan berhenti mencari Tuhan, karena di dalam Mazmur 34 ayat 5, Mazmur 34 ayat 5 katakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi saudara, jangan pernah mencari Tuhan, gak hanya jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan ya. Dan Dia akan melepaskan setiap kegentaran kita. Jadi nggak hanya hari Minggu aja, saudara kejar Tuhan. Ada Rabu, ada ibadah doa, saudara bisa datang ke sini. Itu nggak akan menyita waktu saudara, kecuali memang saudara diikat oleh pekerjaan, dikatakan di dalam dunia ini, ya. Dan saya juga nggak nyaranin, apalagi kalau yang di kantor, jadi madol gitu ya istilahnya. Ada ibadah gitu. Enggak, tapi Tuhan juga pasti akan memberikan saat-saat di mana saudara bisa mengambil satu keputusan untuk, ya aku bisa ikuti gitu ya. Kamis ada House of Blessing, jadi banyak pilihan sebetulnya gitu ya. Dan hari Sabtu juga kami tetap mendoakan supaya yang muda-muda hanya ada di luaran sana, tetapi masuk ke dalam ruang ibadah ini untuk beribadah ya saudara. Hanya 1 jam, ya paling lama 1,5 jam beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang benar-benar menikmati Tuhan, waktu seperti itu sangat singkat, nggak kerasa gitu ya. Biar kita melatih kedisiplinan kita untuk kita terus mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Syukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menerima penebusan dosa dan menerima janji Tuhan. Ayat terakhir di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Mungkin ayat ini udah sering kali kita ucapkan, sering kali kita mendengar. Dikatakan Roh Kudus turun atas kita. Itu memang yang dijanjikan Tuhan ketika seseorang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu diberikan. Kita ingatnya Roh Kudus itu sebagai penghibur, penolong gitu. Tetapi dikatakan Roh Kudus itu turun atas kamu dan kamu menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Dikatakan menjadi saksi. Oh, jauh-jauh menjadi saksi untuk lingkungan kita, menjadi saksi untuk lingkungan keluarga kita. Itu yang kita lakukan terlebih dahulu ya. Tetapi untuk mengaktifkan kerja Roh Kudus itu, pilihannya ada pada kita semua. Kuasa itu diberikan sama kita nih gitu ya. Udah kita percaya sama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ada gitu. Tapi harus diaktifkan ya. Harus diaktifkan. Kita juga sering menyanyikan lagu Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ingat, iman kita tuh harus bersepakat sama Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu akan dikatakannya tidak dibatasi. Kita harus sepakat sama Tuhan. Biar Tuhan memberi hikmat lebih lagi kepada kita, agar kuasa Tuhan
bekerja, mengubahkan, dan memakai hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Sampai kita takut sama Tuhan, Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biar pagi hari ini firman Tuhan ini selalu kita ingat. Saudara, ketika saudara mungkin lupakan ayat-ayat firman Tuhan, sekarang mungkin lebih dimudahkan karena ada Alkitab gitu ya. Bisa mendownload Alkitab. Kalau zaman dulu saudara, Alkitab buku yang tulisan gitu ya, kita dilatih gitu loh. Misalnya buka ayat Yesaya gitu ya, kayak tadi ya 41 ayat 10. Ada yang nyari di perjanjian baru lah, ketahuan ya kalau yang misalnya nggak biasa baca buka Alkitab, susah ini nyarinya Alkitab yang begitu tebal. Kalau sekarang semua dimudahkan, tinggal ketik Yesaya keluar gitu. Tetapi sebetulnya kalau untuk melatih diri, coba saudara punya juga Bible yang tertulis, baca sehingga saudara tahu letaknya, urutannya gitu ya, perjanjian lama mana, perjanjian baru mana, setidaknya seperti itu gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk melatih kita untuk terus membaca firman Tuhan. Itu juga nggak boleh kita abaikan tiap-tiap harinya ya, bukan hanya ibadah seperti ini, supaya perkataan firman Tuhan itu tertanam dalam hidup kita dan itu akan bekerja ya. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, amin. Sehingga rasa khawatir kita, rasa ketidakpercayaan kita, tadi ketakutan juga mulai mungkin kita merasa aku hebat nih gitu, atau tadi ya aduh aku nggak taat nih gitu, itu semua akan bisa terus dilatih dan dikikis habis ya, sampai kita benar-benar menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, biarlah rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan melimpah dalam kehidupan kita, bekerja dalam kehidupan kita semua. Kekuatan di hidupku. Saudara merasa lemah? Tuhan yang menguatkan saudara. Ku dapat di dalammu. Dia yang meneguhkan hati saudara-saudara semua. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Katakan itu dengan segenap hati kita. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hello GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda bisa hadir, beribadah bersama kami, and be part of our family. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi kekuatan dan pedoman yang teguh bagi kita semua. Dalam setiap kehidupan, kita pasti menemukan tantangan. Oleh karena itu, kita harus berjalan bersama Yesus setiap harinya. Karena bersama Yesus, kita pasti mampu dan kita pasti bisa. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Yuk bergabung bersama kami di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Di sini kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa kita, untuk pergumulan kita, bahkan untuk sakit penyakit. Lalu, Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. House of Blessing akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore.
Make sure untuk hadir tepat waktu supaya Anda tidak melewatkan momen-momen kebersamaan dan berkat Tuhan di House of Blessing ini. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Mari pria-pria GBS Calvary Sukabumi, jangan lewatkan ibadah ini. Melalui sharing firman Tuhan, Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sejati dalam Tuhan. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu ini kita akan ada Calvary Youth yang akan diadakan di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Biarlah kita bisa menjadi anak-anak muda yang berapi-api dalam Tuhan. So, don't miss it out. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya di GBS Calvary Sukabumi jam 8 pagi di lantai 1 dan 2. Mari berkumpul bersama di ibadah ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan di waktu yang sama akan ada Calvary Kids di lantai 3. Biarlah Calvary Kids bisa tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. So, jangan lewatkan setiap ibadah dan program yang ada ya. See you! 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Bukan tentang seberapa besar pemberiannya, tetapi tentang seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Biarlah pengumuman tadi menjadi perhatian buat kita dan jangan lupa kalau saudara mendapat undangan, share juga buat yang lain ya, supaya juga lebih banyak orang lagi yang mendengar berita tentang kasih Tuhan Yesus. Saudara, ada pengumuman, ada ibadah BKSG Wanita tanggal 22 Juli, artinya Senin depan, jam 5 sore di GKI Channel Jakse. Jadi untuk para wanita yang mau bergabung bisa mengikuti ibadah BKSG Wanita tanggal 22 Juli. Kemudian untuk yang mau mendaftar baptisan masih dibuka ya, masih dibuka karena sampai akhir Juli ini ya. Ayo yang belum dibaptis, ini satu kesempatan momen yang berharga. Saudara, saya percaya Tuhan yang akan menolong saudara ya untuk mengambil keputusan untuk menerima baptisan air. Dan tetap doakan juga untuk peremajaan sound system tahap yang kedua, supaya kiranya Tuhan juga akan terus membukakan jalan dan mencurahkan berkat-berkatnya sehingga semua bisa bertambah baik ya. Dan juga doakan untuk pembelian tanah sebelah itu juga terjadi atas rencana dan kehendak Tuhan saja. Berdoa, doa saya, doa para gembala agar jemaat senantiasa terus diberikan kesehatan dan kelimpahan. Setiap kebaikan Tuhan akan dialami setiap jemaat Tuhan. Ya. Oh iya, ada satu lagi yang tadi tidak diumumkan di WhatsApp. Minggu ini ada Midweek Worship Community ya, yang akan ditayangkan hari Jumat jam 8 malam di YouTube channel GBS Calvary. Jadi nanti kita akan share undangannya dan saudara bisa membagikan juga yang lain, dan saudara ikuti program Midweek Worship ini ya, supaya saudara juga semakin diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Punya Allah seperti Engkau.
pulang dari tempat ini, bahkan sampai selama-lamanya, saudara akan menerima curahan kuasa yang begitu besar dari Tuhan. Amin. Dan percaya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ibadah pada hari ini mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Dan yang mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit kami, sakit karena kami sudah lanjut usia, atau ada penyakit-penyakit bawaan, atau ada penyakit yang berat, itu bukan sesuatu yang sulit buat Engkau Bapa. Engkau akan menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga percaya Bapak, teman-teman kami yang sakit pada hari ini, Tuhan Yesus, kami secara khusus berdoa untuk Mince yang tadi kami sudah berdoa di Hotel Horizon. Tuhan Yesus, Tuhan Kau akan sembuhkan dia Bapak dari semua sakit-sakit perutnya, mualnya dalam nama Yesus Kristus, sehingga Saudari Mince boleh mendapatkan kesembuhan sempurna daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk papahnya Civera, Tuhan Yesus, yang dalam keadaan urat kejepit pada saat ini, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan, Kau jamah, sehingga papahnya Vera boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya kesembuhan datang daripada Tuhan. Kami semua yang tidak kami sebutkan persatu-persatu Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang datang dengan segala permasalahan kami. Kami punya Tuhan yang besar, dan seperti firman Tuhan katakan, kami mau mengakui Tuhan yang besar, yang dahsyat, akan melakukan kedahsyatan dalam kehidupan kami. Kami percaya semua masalah-masalah yang kami sedang hadapi, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan dan bisnis kami percaya Engkau akan menyelesaikannya. Dan Engkau akan membela semua perkara kami, karena kami punya Tuhan yang besar dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini Engkau begitu luar biasa. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami Tuhan yang baik, boleh mengalami Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan terlebih kami juga bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tentang keselamatan yang Kau berikan buat kami semua, sehingga setiap orang yang kami temui, saudara kami, rekan bisnis kami, rekan pekerjaan kami, Tuhan Yesus, mereka semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu Yesus dari kekal.
sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan